Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dan semoga Anda bersama dengan keluarga sehat-sehat saja. Dimanapun Anda berada, tetap semangat. Kita akan coba berbicara atau membahas, mereview hasil pertandingan babak final Piala Dunia antara Argentina dan Prancis. Yang pasti teman-teman sudah tahu, ini bertarung sungguh ketat dan berakhir dramatis lewat adu penalti. Ini pertandingan yang mencekam, mendebarkan. Ya. Dan saya sudah bilang tadi, akhirnya harus dilalui dengan dramatis sekali. Ya. Hasil 2-2 berlangsung dalam waktu normal 90 menit. Harus diperpanjang 2 kali 15 menit. Artinya ada 30 menit lagi sampai mencapai di menit 120. Hasil akhir pun 3-3. Sebelum juga dilanjutkan dengan adu penalti. Drama-drama yang terjadi di Stadion Lusail Iconic ini di Qatar sungguh membuat kita itu harus berkonsentrasi penuh. Ya, dak-dikduk, ketar-ketir bagi pendukung Argentina, juga bagi pendukung Prancis. Dan kalau boleh dikatakan ini pertandingan yang menurut saya sudah pernah meliput Piala Dunia itu 5 kali. Ya, pernah melihat langsung dari fase grup sampai babak final. Tapi inilah Piala Dunia yang luar biasa menurut saya. Ini the best ya. Ini terbaik. Ya, mungkin dalam sejarah yang berlangsung. Kenapa? Karena tidak bisa dibayangkan sama sekali bahwa pertandingan ini harus akhirnya melalui adu penalti dan menentukan salah satu pemenang. Ya, dan akhirnya Argentina menjadi juara dunia. Ya, mereka mendapatkan bintang 3. Setelah sebelumnya mereka menjadi juara di tahun 78, 86 dan sekarang 2022 di Qatar. Menghentikan juara bertahan Prancis yang coba untuk melakukan back to back setelah Prancis juara 4 tahun silam di Rusia. Saat itu Prancis mengalahkan Kroasia. Dan Argentina sebelumnya juga pernah ke final di Brasil, tapi mereka gagal di final dari Jerman. Dan sekarang mereka mengulangi lagi dengan pelatih Lionel Scaloni. Dan sepanjang babak pertama, ya, kita bisa melihat itu dominasi Argentina begitu kuat. Percaya diri sekali mereka. Dan ketika Argentina juga bisa mendapatkan gol-gol terbaik mereka lewat penalti yang dibuat oleh Lionel Messi. Kemudian diperbesar lagi oleh gol Angel Di Maria. Dan Angel Di Maria ini dimasukkan oleh pelatih Scaloni ini luar biasa. Ketika dia dalam 2 pertandingan terakhir duduk di bangku cadangan, di final justru dia bermain sebagai starter. Jadi agak mengorbankan Leandro Paredes bermain di bangku cadangan, nanti Paredes masuk di babak selanjutnya, di babak kedua. Tetapi kita bisa melihat bahwa peran dari Di Maria itu luar biasa. Efek dia hadir itu bagus sekali. Penalti itu didapat dari dia ketika Dembele menjegal. Ya, ada kontak dengan Di Maria dan wasit asal Polandia ini menunjuk titik putih. Sehingga Messi bisa melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menaklukkan Hugo Lloris. Nah, gol kedua juga bagaimana dia bisa menaklukkan Hugo Lloris. Setelah ada 3 sentuhan awal yang dibuat oleh Messi, bola dikuasai oleh Alvarez. Alvarez memberikan umpan kepada McAllister yang masuk dari second line, dan McAllister tanpa menggiring bola langsung melihat bahwa di sana ada Di Maria. Langsung menyodorkan bola kepada Di Maria. Dan Di Maria menyelesaikan dengan baik. Ketika 2-0 ini, saya juga berpikir bahwa ini selesai. Ya, karena Argentina ini bermain sangat bagus sekali. Bahkan Prancis sepanjang babak pertama tidak bisa mencetak satu aja atau menghasilkan satu tembakan. Apalagi kalau bicara on target. Corner kick pun tidak. Ini untuk pertama kali Prancis bermain ya. Di semua ajang tim nasional. Tidak pernah mereka tidak bisa menembak satu kali. Baru di final ini melawan Argentina mereka terkunci sepanjang 45 menit babak pertama. Bahkan di babak kedua pun dalam 20 menit itu mereka sulit sekali ya untuk mendapatkan shot pertama mereka atau dengan on target. Dan akhirnya mereka bisa menyamakan kedudukan 2-2 hanya dalam tempo 2 menit. Begitu cepat perubahan itu terjadi. Ada pergantian-pergantian pemain dilakukan oleh Deschamps, menarik Giroud keluar, menarik Dembele juga keluar. Jadi memasukkan dengan Marcus Thuram di sana. Ya, kita bisa melihat dengan Randal Kolo Muani juga dimasukkan untuk bisa menambah daya dobrak di lini serang. Upaya-upaya itu ternyata membuahkan juga hasil. Ya, ada penalti yang dibuat oleh Mbappe ya, dan dia menyelesaikan dengan bagus.
ya. Untuk 2-1 ini menjadi titik balik bagi Prancis ketika Mbappe bisa melaksanakan tugasnya eksekusi penalti. Sebelum Mbappe juga bisa mendapatkan gol keduanya untuk menyamakan kedudukan 2-2. Nah, disinilah pertandingan itu lebih menarik ketika hasil 2-2 ini. Seperti ketika Argentina mengalami saat menghadapi Belanda di perempat final, unggul 2-0 dulu dan dikejar oleh Belanda menjadi 2-2 dalam perpanjangan waktu, dan mereka juga harus menang dengan adu penalti lawan Belanda ketika itu. Jadi mental Argentina memang sudah teruji kalau bisa dilihat di sini. Yang sebaliknya tidak ada di Prancis, karena Prancis kan setahu kita semua menjalani laga-laga mereka dalam 6 pertandingan terakhir itu tanpa ada adu penalti. Argentina masih bisa mendapatkan itu karena tekanan yang luar biasa, mereka bisa keluar dari tekanan itu dan memenangkan adu penalti. Biasanya kan sulit ketika unggul 2-0 kemudian dikejar dan terjadi adu penalti. Tapi pengalaman ini yang mereka bawa di final menghadapi Prancis ketika mereka juga dalam posisi yang sama, ketika sama seperti Belanda, disamakan 2-2, bahkan kemenangan sudah di depan mata ketika di menit 109 Messi membuat gol lagi. Artinya ini kan tinggal menunggu waktu, sulit untuk bisa dilihat. Namun ada penalti lagi di sana dan akhirnya Mbappe mengeksekusi dengan baik. Dia membuat hat-trick di sini, menjadi gol ke-8 dia, unggul 1 gol di atas Messi. Ya, 3-3 ini yang membuat pertandingan tuh saya bilang ini mendebarkan, itu mencekam sekali, sehingga harus ada drama adu penalti. Dan drama adu penalti ini yang membuat Argentina lagi-lagi bisa memenangkan sama seperti yang mereka lakukan saat mengalahkan Belanda. Mereka mengalahkan Prancis dengan 4-2. Setelah bermain 3-3 semua penendang mereka itu berhasil, termasuk penendang pertama yang dilakukan oleh Messi. Tapi lebih dulu Mbappe yang melakukan. Tapi kan Prancis ini mengalami 2 kegagalan ketika Kingsley Coman juga gagal, Tchouaméni juga gagal. Kingsley Coman bahkan bisa dipatahkan oleh Emiliano Martinez, dan penalti dari Tchouaméni juga melebar, tidak memenuhi sasaran. Jadi ini kegagalan yang membuat semua pemain-pemain Argentina itu tampil fokus dalam adu penalti dan mereka melaksanakan dengan baik, termasuk dari Dybala di sana, dan kuncinya ada di Montiel, ya, pemain belakang ini yang diberi tugas oleh Scaloni untuk mengambil penalti, dan ini kunci, ya. Bukan Lautaro Martinez bahkan di sana mungkin akan terakhir kalau misalnya sama, tetapi Montiel, ya. Montiel ini oke. Ya, kita bisa melihat sepintas selalu, ya, kita bisa melihat inilah saat-saat ketika dia dan ini masuk. Inilah, ya, adegan sekelumit penaltinya yang menentukan langkah bagi Argentina menjadi juara ketiga kalinya. Luar biasa memang. Dan ini sebuah kesempurnaan bagi seorang Lionel Messi. Ini yang dia tunggu. Menjadi dambaan bagi dia. Ya. Lengkap sudah ketika dia berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi negaranya. Dia sebagai pemain mungkin paling senior di sini. Dia akan meletakkan itu untuk gantung sepatu. Karena sudah tidak ada lagi yang dia cari. Copa America sudah, Ballon d'Or apalagi sudah 7 kali, semua rekor-rekor dia pecahkan di sini, termasuk rekor memperkuat Argentina untuk bisa mencetak gol di beberapa Piala Dunia. Kan dia sudah 5 Piala Dunia. Ini Piala Dunia kelima dia tutup dengan sempurna sekali, ya, melewati Batistuta dalam hal mencetak gol, juga di atas Diego Armando Maradona, ya, bahkan dalam assist di fase gugur dia lebih besar dari Pele. Ini pemain yang sudah, saya bilang ini sempurna, lengkap sudah. Memang dia tidak bisa mendapatkan gelar pencetak gol terbanyak karena kalah bersaing dengan sahabatnya di satu klub di PSG. Tapi yang penting bagi dia bukan soal pencetak golnya. Bahkan untuk pemain terbaik pun yang dia inginkan adalah trofi Piala Dunia. Karena ini lebih penting dalam karir dia. Percuma dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak atau dengan pemain terbaik dunia seperti di 2014. Tapi mereka gagal. Nah sekarang kan sempurna. Pemain terbaik juga ada di Messi dan dia mengangkat trofi. Ya, kegembiraan yang luar biasa. Ya, jadi dia meninggalkan Argentina ini ya dengan kepala tegak, ini prestasi yang luar biasa bagi seorang Messi. Hilang sudah, putus sudah perdebatan yang selama ini terjadi untuk membanding-bandingkan dengan Diego Armando Maradona, ya, yang lebih dulu membawa Argentina juara di 86 di Meksiko ketika mengalahkan Jerman saat itu, dan juga bagaimana orang membandingkan dengan Cristiano Ronaldo. Sekarang kalah Ronaldo. Ada di Messi, Ronaldo tidak pernah membawa Portugal juara dunia kecuali Euro. Tetapi Messi melakukannya untuk negaranya di penghujung karirnya. Ini manis memang bagi
Messi, dan banyak yang menginginkan memang Messi lah yang mendapatkan itu ya, untuk bersama dengan Argentina di akhir karir dia untuk gantung sepatu. Dan dia menghadirkan semua keluarga dia, orang tua dia, ketiga anak dia. Ada di sana Thiago, kemudian Matteo di sana, Ciro, tiga-tiganya ada hadir. Luar biasa bagi dia. Ya, Antonella Roccuzzo ya, istri dia, untuk bisa banyak, makanya dia termotivasi sekali untuk mengakhiri ini di Stadion Lusail dengan kenangan manis. Dan ini untuk kedua kali tim dari Amerika Latin datang ke Asia saat Asia untuk kedua kali juga menjadi tuan rumah, di mana tidak bisa direbut oleh oleh tim-tim dari Eropa. Kalau di 2002 ketika Jepang dan Korsel menjadi tuan rumah bersama, berhasil menjadi juara saat itu, mengalahkan Jerman di final. Sekarang ketika Qatar menjadi tuan rumah, Argentina menjadi juara, bukan wakil dari Eropa, dan lagi-lagi mereka mengalahkan wakil dari Eropa, bahkan juara bertahan Prancis yang gagal mengulangi lagi apa yang mereka lakukan di Rusia 4 tahun silam. Dan hasil ini pun membuat sampai di edisi ke-22 Piala Dunia berlangsung, kedudukan antara Amerika Latin dan Eropa agak tipis ya, mulai mendekat. Ya, walaupun Eropa masih unggul memang dengan 12 kali juara Eropa, sementara Amerika Latin 10 kali juara. Karena sebelumnya kan ini 12-9 dengan Argentina menjadi juara, semakin dekat, hanya dua Piala Dunia yang mereka kalah dari Eropa. Karena Piala Dunia 4 tahun depan 2026 itu berlangsung di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Ini sejarah juga untuk pertama kali ada 3 tuan rumah yang bersama untuk menyelenggarakan Piala Dunia. Karena sebelumnya kita tahu kan ada Korsel ya bersama dengan Jepang untuk menjadi tuan rumah bersama. Dan Messi saya pikir sudah tidak ada di sana, karena ketika berlangsung 4 tahun lagi dia mungkin sudah memasuki 40 tahun. Jadi ini dia sudah mengatakan dia akan pensiun di sini, tapi pensiun dengan luar biasa buat Messi. Nah, ini ada kesamaan juga kalau kita bisa melihat dengan apa yang terjadi dalam bintang 3 ini. Ya, yang terjadi bahwa ketika 78 Argentina menjadi tuan rumah, yang membawa juara itu pemain terbaik mereka adalah Mario Kempes dengan inisial M. Ya. 86 Maradona mengangkat trofi. Ya. Kemudian 2022 adalah Messi. Jadi ya secara kebetulan juga ya ini cocok logi yang bisa mengatakan bahwa ada 3 M yang bisa membawa Argentina bisa menjadi juara dunia. Nah, kita tidak tahu ke depan siapa yang akan mengisi posisi Messi. Apakah ada Messi? Saya pikir agak susah untuk mencari pengganti Messi, harus tunggu begitu lama. Karena dari rentan Maradona, sejak Maradona muncul kan itu di tahun 1980, sebelum membawa Argentina juara dunia 86, itu menunggu lama. Sampai Messi muncul di 2005, ketika dia masih muda, masih 18 tahun, dipanggil oleh pelatih Jose Pekerman, memulai karir di tim nasional. Itu kan 25 tahun rentangnya antara Maradona ke Messi. Sebelum Messi tampil pertama kali di Piala Dunia 2006 di Jerman. Dan dia harus menunggu panjang lama di Piala Dunia kelima lah. Ini Piala Dunia terbaik bagi Messi. Dia mencetak 7 gol dan 3 assist di sana dibandingkan dengan 4 Piala Dunia sebelumnya. Dan secara keseluruhan, kembali saya bilang di awal, inilah Piala Dunia yang baik sekali ya. Bahkan mungkin terbaik yang pernah kita semua saksikan. Ya. Ada momen-momen penting di Piala Dunia lainnya, tetapi ini sesuatu banget bisa dikatakan. Ya. Kejar mengejar angka ya, di antara dua tim terbaik yang layak berada di final. Ketika Argentina unggul disamakan dan terus bisa berlangsung, bahkan di extra time ada gol-gol juga sana, dan di penghujung ini memang itu saya bilang dramatis betul laga ini sampai harus ditentukan lewat adu penalti, dan Argentina mendapatkan itu. Selamat buat Argentina. Dan bagi Anda yang sudah menebak skor, ini untuk penalti tidak dihitung sama extra time, saya akan mengambil aja di 90 menit ya. Itu kalau berarti 90 menit 2-2. Ya. Hasil 2-2 ini kita akan lihat, akan diumumkan besok lah ya, karena masih banyak termasuk yang menebak top skor, karena top skor jatuh ke Kylian Mbappe dengan 8 gol. Jadi kalau Anda menebak Kylian Mbappe ya tentunya akan kita lihat. Ya, kemudian kita akan undi kalau sudah lebih dari 20 orang, ya, 30 orang, 50 orang, bahkan 100 orang itu harus diundi. Karena hanya mencari 15 pemenang, termasuk dengan skor 2-2. Jadi saya ambil skor 2-2 aja dalam 90 menit waktu normal ya. Tidak ada di pertambahan waktu, karena pertambahan waktu kan ada 2 gol lahir sehingga 3-3. Jadi 2-2 selama 90 menit kita akan tunggu, biar lebih baik lah
Untuk siapa-siapa yang menebak dengan skor yang sama 2-2. Kita akan pilih dan akan unik. Bagi teman-teman yang sudah menebak skor juga sebelumnya, Argentina bermain melawan Kroasia dan Perancis dan Maroko, itu sabar ya. Karena masih ngantri terus, pasti dikirim oleh ACC. Nama-nama sedang disusun terus. Kemudian Anda akan bisa mendapatkan. Jadi sampai sudah selesai Piala Dunia ini tetap akan dikirim terus oleh ACC. Jadi Anda bersabar aja, ya pasti akan saya akan memberitahukan itu. Jadi sampai di sini pembicaraan dengan saya dengan Bung Ropan. Dan terima kasih buat Anda yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, karena tanpa Anda semua juga channel ini tidak akan berkembang. Juga pada para sponsor, ya, ada ACC, Astra Credit Companies, ada W88, ya, dan juga ada Binder, dan Delis Resto. Terima kasih untuk semuanya. Sampai di sini kita akan ketemu di next video. Saya akan membahas masih seputar tentang pernak-pernik Piala Dunia. Oke, ciao.